Jangan bertanya. Nabi membuat aturan, jangan ada yang nanya ya. Jangan ada yang nanya yang tidak penting. Tiba-tiba setelah itu disampaikan, datanglah seorang dari desa, dari Baduy, nanya pada Nabi. Malah kami kaget. Ini siapa orang ini sih? Datang kemudian tanya, padahal kami dilarang bertanya, gitu kan? Kalau begitu kita akan lihat nanti. Nanti ketika dia mendengar Nabi adalah diutus oleh Allah, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan iman dan amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang pertama kali ditanyakan orang ini. Kita lihat pertanyaan pertamanya. Bismillah. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsa shalawatin fi yawmin wa lailatin. 1. Qala shadaqa. Utusan Anda telah datang kepada kami menyampaikan kami kalau ingin dekat dengan Allah mesti menunaikan salat, membangun hubungan dengan Allah lewat salat 5 waktu dalam sehari. Saya ingin pastikan kata orang ini, apakah itu benar menurut Anda Rasulullah? Kata Nabi, bala, shadaqah, benar, salat. Kemudian yang kedua, qala fabilladzi arsalaka, maka demi Allah yang telah mengutusmu, Allahu amaraka bihada, qala na'am, apakah engkau juga diperintahkan untuk salat ini? Kata Nabi, iya. Masya Allah, ini yang paling menarik. Pertanyaan kedua, dia ingin memastikan Nabi sholat juga enggak gitu. Masya Allah, pintar orang ini ya. Dia bertanya sholat. Yang kedua, Nabi sholat juga enggak? Kata Nabi, iya. Mungkin dia ingin menyimpulkan kalau Nabi jawabnya enggak, oh Nabi aja enggak sholat apalagi saya, gitu kan. Baik, dia balikan, Nabi sholat enggak? Iya. Maka nanti pertanyaannya akan berbalik kepada kita, Nabi aja sholat, masa ente enggak? Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, utusan Allah, masuk surga, tingkat surga paling tinggi, orang paling baik di muka bumi, masuk sholat, masih sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, belum tentu jadi orang paling baik di bumi, kamu mau sholat. Kemudian qala za'ama rasuluka anna 'alaina zakatan fi amwalina, menyampaikan utusan Anda kepada kami di kampung kalau kami mesti mengeluarkan zakat di harta kami yang sudah wajib untuk dikeluarkan. Apakah ini benar? Maka beliau berkata, qala shadaqah, benar. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihada, maka kami ingin tegaskan lagi, kata orang ini, apakah Allah juga memerintahkan Anda untuk itu? Kata Nabi, ya. Masya Allah. Dan Nabi mengerjakannya. Plus nyampaikan, contohkan. Bahkan beliau infak, beliau sedekah, dan beliau tidak menerima harta zakat, kan? Tapi Masya Allah yang paling menarik ini, dikonfirmasi lagi, Nabi mengerjakan. 3. Za'ama rasuluka anna 'alaina shauma syahr Ramadan fi sanatina. Utusan Anda menyampaikan di kampung kami kalau kami mesti menunaikan puasa khusus di bulan Ramadan dalam setahun. Jadi 1 bulan penuh kita puasa, ya. Kalau setahun Ramadan ada berapa kali? Sekali, mustahil 2 kali, gitu kan? Sekali bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan kan cuma sekali. Ya, maka saya katakan sekali dalam setahun khusus di bulan Ramadan. Apakah ini benar? Kata Nabi, sedekah. Jadi, apa selanjutnya? Puasa. Fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihada, maka saya ingin pastikan demi Allah yang telah mengutus Anda, apakah Anda juga puasa? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Puasa. Masya Allah. Perhatikan. Dipastikan lagi, Nabi puasa enggak? Ya, saya puasa. Betul disuruh puasa? Ya. Maka dia simpulkan, Nabi aja puasa, masa saya enggak? Ya. Teruskan. Saya percepat dulu ya. Bismillah. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Qala shadaq. Ya, utusan Anda menyampaikan kepada kami bahwa kami mesti punya kewajiban untuk menunaikan haji sepanjang atau sesuai dengan kemampuan kami, dalam batas kemampuan kami. Haji. Apakah ini benar? Kata Nabi, shadaq, ini benar. Ini benar. Dan thumma qala, ini poinnya. Ini poinnya. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan risalah yang benar. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika orang ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang yang 4 ini, orang ini kan sudah muslim, sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam, kemudian diajarkan oleh utusan Nabi di sini tentang pokok-pokok keislaman. Dia mengkonfirmasi kepada Nabi SAW tentang semua ini. Maka apa yang terjadi kata orang ini? Perhatikan kalimatnya, saya bacakan. Walladzi ba'atsaka bil haqqi la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna. Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan benar, dengan hak,
saya akan pastikan mengamalkan semua ini. Tidak akan menambah, tidak akan mengurangi lagi. Nggak akan tambah, nggak akan kurangi lagi. Dan secara hukum syariat, kalau sudah disampaikan, ingin mengamalkan, jelas turunannya, sudah. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Di dalil segini, sampaikan segini, kerjakan begini. Kalau sudah paham, nggak usah kreatif. Cukupkan pada keterangan itu, kerjakan, selesai. Pelajaran terpenting bagi seorang muslim di awal masa meningkatkan imannya adalah fokus untuk mendalami pokok-pokok keislamannya dulu setelah dia bersyahadat masuk Islam pada 4 poin utama ini. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan iman kepada Allah, meningkatkan keislaman kita, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Mulai dengan bahasan sholat. Coba cek, ini sindiran halus ya di Quran. Bahkan ada orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba antum deh, dari puluhan tahun sholat, ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami sampai hari ini? Jangan-jangan ruku sampai hari ini nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara dua sujud minta banyak permintaan, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, tapi nggak paham yang diucapkan. Ya, antum aja mau menghadap pimpinan, mau kerja, dipelajari dulu, dipahami. Urusan dunia itu yang sementara, yang ketika meninggal nggak dibawa. Masa menghadap Allah kita nggak ngerti yang diucapkan? Coba turunkan. Ada menu-menu sholat, pernah nggak dikeluarkan? Jangan-jangan menu makanan hafal, makan hari ini, makan besok begini, menunya begini, cari dulu di pasar. Menu sholat kita nggak paham. Ada sholat malam, ada sholat siang, coba kita keluarkan semuanya. Yang sunnah-sunnahnya gitu kan, turunkan. Coba deh, buat menu sholat, keluarkan semuanya. Lalu tanyakan pada diri Anda, saya sudah diberikan usia sampai 50 tahun. Barangkali ada satu di antara menu ini yang belum pernah dikerjakan selama hidup. Pernah sholat wudhu, Masya Allah, tahajud, berapa rakaat, sholat duha, sholat syuruk, sholat mutlaknya, rawatibnya, dan sebagainya, keluarkan semuanya. Jangan-jangan ada anak usia 5 tahun sudah mengerjakannya. Antum diberikan 50 tahun, ada yang belum dikerjakan. Antum butuh berapa tahun lagi? Zakat. Jangan-jangan hari ini kita belum paham tentang zakat. Ada harta yang tertunda, apalagi turunannya, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Infak wajib, infak sunnah, pernah nggak diturunkan? Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Infak ini begini, ini yang wajib, ini yang sunnah. Turunkan, oh sunnah kepada ini, wajib kepada ini. Jangan-jangan Anda senang numbang yang jauh-jauh, tapi saudara sendiri nggak pernah dilihat. Anak paman, anak kakak, anak adik dan sebagainya putus sekolah, itu nggak pernah lihat. Padahal infak yang utama kepada mereka dulu. Coba keluarkan. Termasuk yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, jika iman kita ingin meningkat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah membangun hubungan baik dengan Allah dengan mempelajari dasar-dasar keimanan kita dulu. Baik dasar keimanan ini terwujud dalam rukun Islam dari mulai syahadat, kemudian salat, zakat, puasa sampai dengan hajinya. Dipelajari ini ilmunya dengan baik dan praktekkan dalam kehidupan kita. Amalan-amalan ini bila dikerjakan dengan ilmunya, maka itu yang melahirkan peningkatan iman.